Baik. Kalau misalnya layarnya nggak kelihatan, caranya boleh silakan keluar dulu dari kelas online lalu masuk lagi. Oke, sip. Bismillah. Jadi hari ini kita mau belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau sebelumnya kan kita belajar tentang PLSV ya, persamaan linear satu variabel. Nah, kalau sekarang kita belajarnya pertidaksamaan. Waduh, ini apalagi Bu Ayu, insya Allah eh, apa nggak terlalu jauh beda materinya sama sebelumnya, hanya bedanya kalau pertidaksamaan itu tandanya bukan lagi sama dengan anak-anak. Tandanya itu adalah nanti kalian ketemu dengan lebih dari, lalu lebih darinya ada sama dengannya, dibacanya lebih dari atau lebih dari sama dengan gitu ya. Kalau ada kurang darinya juga ada yang sama dengan seperti ini. Bedanya apa Bu Ayu? Insya Allah nanti kita akan bahas bedanya apa gitu ya. Yang jelas, ini kaitannya dengan kalian pernah belajar bilangan bulat, bahwa bilangan bulat itu bisa dituliskan ke dalam apa bentuk suatu garis gitu ya, garis bilangan bulat, di mana garisnya itu adalah garis lurus, terus dia disimbolkan dengan ada panah di ujungnya karena bilangan bulat itu tidak terhingga, banyak sekali. Bahkan sekarang kita bicaranya bukan hanya bilangan bulat, kita bicara tentang bilangan real. Karena nanti bisa jadi kita akan menemukan suatu pecahan gitu ya. Kalau sebelumnya kita belajar bilangan bulat, ada bilangan 0 di tengah-tengah ini, lalu di sebelah kanannya bilangan bulat positif gitu ya. Lalu di sebelah kirinya bilangan bulat negatif. Kita belajarnya waktu itu cuma bilangan bulat dari 0 lalu langsung loncat ke 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau sekarang bisa jadi kita ketemu tiba-tiba di sini bilangan pecahan yang rasional. Gitu ya. Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Jangan dulu diambil pusing sekarang, insya Allah sedikit-sedikit bisa kita pahami. Yang baru bergabung silakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel, lalu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Menyelesaikannya tuh bagaimana Bu kalau PPLSV. Nah ini disingkatnya biasanya kalau ini seperti ini. P, T-nya kecil, L, S, V. Kalau sebelumnya kan kita PLSV gitu ya, PLSV gitu. Sekarang pertidaksamaan, ada T-nya. Sip, lanjut dulu. Bismillah. Yang baru bergabung silakan berdoa terlebih dahulu ya. Boleh mengingatkan lagi ada adab-adabnya saat menuntut ilmu. Jangan sampai kita karena online jadinya tidak memperhatikan adab-adab saat menuntut ilmu. Kenapa? Karena khawatir waktu yang kita lakukan jadinya waktu yang kita gunakan apa kegiatan yang kita lakukan ini jadinya sia-sia gitu. Gitu ya. Jadi, boleh ingatkan untuk ketika tutornya menyampaikan berarti kita mendengarkan dengan baik. Kalau ada teman yang bertanya, kita juga mendengarkan dengan baik. Bisa jadi pertanyaannya teman itu mewakili pertanyaan kita. Barangkali kita malu nih, kalian malu nanya ke Bu Ayu gitu. Oke, jadinya terwakilkan dengan pertanyaan temannya. Pesannya Bu Ayu, jangan malu bertanya ya, karena kalau malu bertanya itu sesat di jalan gitu katanya ya, kata orang-orang. Bukan seperti itu juga sih. Kalau malu bertanya bisa jadi eh, kita itu menghambat kemajuan diri kita sendiri. Pokoknya harus pede gitu. Bukan berarti dengan bertanya itu kita bodoh. Enggak, justru bertanya itu kita berarti artinya dia mau pintar, dia pengen paham gitu. Bu Ayu malah senang kalau ditanya ya. Hanya sedihnya waktunya sangat terbatas begitu. Baik, kalau sebelumnya kita bahas persamaan, persamaan itu pasti kita akan ketemu simbol sama dengan gitu ya. Intinya kalau kita ditanya persamaan itu apa, Bu? Persamaan itu pasti kalian ketemu sama simbol sama dengan. Nah, jadi kalau bukan simbolnya sama dengan ya berarti bukan persamaan. Kalau pertidaksamaan nih
Simbolnya itu apa? Simbolnya macam-macam. Kita lihat ya definisinya. Jika sebelumnya kita belajar bahwa persamaan selalu menggunakan sama dengan, maka notasi yang kita gunakan sekarang adalah kurang dari, ini kan, lebih dari, terus yang ini kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan, dan yang terakhir adalah tidak sama, gitu ya. Jadi kita akan ketemu notasi-notasi ini. Di bukunya itu kita mulai belajarnya kalau PTLSV di halaman berapa tadi? Di halaman 148 ya. Bentar. Oh, 145 ya. Itu dari situ. Baik. Bagaimana cara kita menyatakan bahwa berat badannya Abdullah lebih dari 50 kg? Nah, kalau lebih dari berarti nanti kita akan gunakan tandanya lebih dari seperti ini. Lebih dari. Berat badannya Abdullah bisa kita simbolkan dengan suatu variabel. Misalnya aku mau X aja. X adalah berat badannya Abdullah. Berat badannya Abdullah itu lebih dari 50 kg. Nah, berarti bisa jadi dia ini 51 kg, 52 atau 50,5 gitu kan? Benar. Kalau 59 benar nggak? Benar. Atau barangkali 60 kg, maka pernyataannya benar. Sekarang kalau misalnya X-nya itu 40, kira-kira pernyataannya benar atau salah? Salah. Salah. Iya, salah. Gitu ya. Sip. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari. Sekarang kita perhatikan kembali. Definisi pertidaksamaan. Jika berat badannya Abdullah kita nyatakan dengan variabel X, maka kita dapat menulisnya menjadi, nih, tadi ya, yang Bu Ayu tuliskan di atas. X-nya lebih dari 50 kg. X lebih dari 50 ini disebut pertidaksamaan. Secara umum dapat ditulisnya sebagai berikut. Ini kurang dari, cara nulisnya gini, lebih dari, gitu ya. Kalau lupa, kalau Bu Ayu biasanya ngajarin adik-adik kalian yang di tingkat dasar itu gini. Ini miripnya dengan huruf K, berarti kurang dari. Ini miripnya dengan huruf B, berarti lebih besar ya, lebih besar, lebih dari. Oke. Terus kalau dikasih sama dengan, berarti seperti ini, kurang dari sama dengan. Kalau dikasih sama dengan, berarti lebih dari sama dengan. Kalau yang ini mudah, ini tidak sama dengan. Gitu ya. Oke. Yang kedua, pertidaksamaan linear satu variabel yang akan kita bahas. Nah, kalau pertidaksamaan linear satu variabel apa Bu Ayu? Kalau sebelumnya kita kan belajar persamaan linear satu variabel bentuknya gini misalnya. 6X sama dengan 18. Kita bisa cari himpunan penyelesaiannya. Masih ingat nggak? Gimana caranya biar kita ketemu si X-nya ini, biar pernyataan ini tuh benar. Nah, masih ingat nggak? Atau kalau enggak, kita mulai dari yang sederhana dulu kalau lupa. Oh, kita hapus ini aja. Nah, misal gini, kita mulai dari yang sederhana. Kita ingat-ingat dulu. 6 ditambah X sama dengan 9. Himpunan penyelesaiannya berapa? Masih ingat nggak? 3. 3, Bu. 3. Oke, benar. 3 ya. Sip. Ini persamaan. Ingat, persamaan. Kenapa dibilang persamaan? Tandanya sama dengan. Linear. Kenapa linear? X-nya pangkatnya hanya 1. Karena pangkatnya 1 nggak usah ditulis. Satu variabel. Hanya ada satu variabelnya X saja. Kalau ada Y-nya di sini, bukan PLSV namanya. Gitu ya. Pas sampai sini bisa diikuti? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Ada yang mau tanya dulu? Insya Allah tidak ada. Sip. Oke. Yang minggu Yang minggu kemarin ini ya. Ini minggu kemarin. ya, Bu, maksudnya yang Oh. halaman 145 itu kalau yang
latihan 4-nya tuh kok yang Oh, apa? pecahan ya. Yang bentuknya pecahan Iya, ya. Oke, sip. iya. Baik. Boleh deh. Kita bahas dulu itu ya. Baik, sebelum ke sini ada yang mau tanya dulu nih. Baik, kita kita ini dulu. Oh iya, sebentar. Eh modulnya udah pegang udah pegang modul semua kan kalian ya? Udah, Bu. Oke, Udah, sip. Bu. Oke, alhamdulillah. Uji kompetensi 4 halaman 145. Kita pilih coba yang mana nih? Kita coba pilih yang mana? Mau yang mana? Mau requestnya yang mana? Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih satu aja ya, Yang satu nomor dulunya. Nomor 4, Bu. 4. 4 ya? Oke, 4 ya. Baik. Kita coba yang nomor 4 ya. Nomor 4 nih requestnya. Sebelum ke PTLSV kita yang ini dulu biar lebih paham. Baik. 3 dikali 2x minus 1/4-nya dikasih kurung. Di tengah-tengahnya kasih sama dengan. Lalu di ruas kanannya 5 dikali dikasih tanda kurung seperti ini. Udah bener ya nulisnya ya? Sesuai ya sama soal ya? Ya, Bu. Oke. Kalau ada seperti ini, perhatikan kita lihat, oh sama dengan. Berarti aku bolehlah nulis dulu sama dengannya di tengah-tengah. Lalu, oh ada tanda kurung. Ingat, tanda kurung berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi Bu, ini tanda kurungnya di dalamnya itu adanya variabel, lalu ada koefisiennya, lalu ada konstantannya. Aku nggak bisa menyelesaikan ini secara langsung. Baik. Berarti perhatikan kita harus ingat-ingat lagi sifat apa nih kalau yang kayak gini kita bisa kalikan ke dalam. Distributif. Distributif ya. Sip. Distributif atau distribusi sama saja ya. Oh, ini berarti harus aku kalikan satu-satu ke dalam. Perhatikan tandanya gitu kan. Oke, ini positif semua, ini juga positif, berarti aman. Perhatikan tanda yang di dalam sekarang. Ini positif, ini negatif, gitu kan? Yang ini positif juga. Oke, perhatikan tandanya ya. Baik, kalau sudah diperhatikan, kita lanjutkan. 3-nya kita kalikan dengan 2x. Berapa? 6x. 6x. Sip. Masih bingung kenapa 6x? Insya Allah tidak. 3 dikali 2. Sip, benar. 3-nya dikali 2, Bu, 6. X-nya ini langsung aku kalikan di belakang. Jadinya 6x, benar. Lalu 3-nya dikali minus. Jadinya gimana tuh? Tandanya apa kalau 3 kali minus? Minus. Minus. Tulis aja dulu tandanya ya, biar nggak lupa. 3-nya dikali 1/4. 3 dikali 1/4 berapa? 3/4. Iya, 3/4 kan? Ada yang bingung kenapa 3/4? Nah, insya Allah enggak, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah. Kalau bingung, coba diingat-ingat lagi perkalian pecahan. 3 dikali 1/4, 3 kali 3/4 ya gitu. 3 kali 1/4 ya 3/4. Ruas kiri selesai. Ruas kanan sekarang 5 dikali X. 5x. 5x. Sip. 5x. 5. Oke, 5-nya dikali yang positif nih. 5 kali positif, gitu kan ya. Positif kali positif berarti positif. Tulis aja dulu tandanya. Hitungnya belakangan. 5 dikali setengah. 5 kali 1/2. 5/2. 5/2. Iya, 5/2 kan? Oke. Selesai, aman. Udah lebih sederhana nih. Kalau menyelesaikan PLSV atau PTLSV, arahkan untuk variabelnya itu adanya di sebelah kiri ya. Ingat, variabelnya sebelah kiri, konstantanya sebelah kanan. Itu ya yang harus diingat ya. Oh, variabel sebelah kiri, konstanta sebelah kanan. Oke. Berarti lihat di sebelah kiri, ruas kiri dan ruas kanan. Ini masih belum berkelompok ya.
Nah, berarti caranya di sebelah kiri aku pengennya hanya variabel, Bu. Oke, berarti kalau hanya variabel di gimana ini? Biar hilang. Iya. Dipindahin. Nah, oke. Jadi kita ingin menghilangkan minus 3/4 di sebelah kiri. Caranya kita apakan biar dia minus? Biar apa? Biar bisa hilang. Ditambah 3/4. Nah, berarti kalian tulis dulu aja di bawah sini. Aku tulis lagi gini, gitu kan. Ini jadinya hanya sisa 6x. Kenapa sisa 6x? Karena minus 3/4-nya tadi diapakan? Ditambah berapa? ditambah Tambah 3/4. Nah, ditambah kedua ruas ya. Ini maksudnya kedua ruas ya. Ini Bu Ayu tulis keterangannya kalau kita lupa gitu ya. Kalau udah ingat nggak perlu ditulis. Kedua ruas ditambah 3/4. Positif ya, biar hilang. Karena kan lawannya negatif itu berarti positif, biar hasilnya 0. Nah, berarti sekarang gimana Bu Ayu jadinya? Jadinya kalian tulis lagi 5x-nya ditambah 5/2-nya, sekarang ditambah 3/4, gitu kan? Sampai sini bisa diikutin nggak? insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, aman, alhamdulillah. Sip. Lanjut, nggak cukup nih kertasnya. Lanjutkan lagi. Oke, sekarang aku pinginnya semua yang ada variabelnya di sebelah kiri, Bu. Kita temukan ternyata di sebelah kanannya masih ada variabelnya ini 5x nih. Suku yang 5x ini kita harus buat dia jadi di sebelah kiri. Gitu. Berarti biar sebelah kanannya hilang harus diapakan? Kedua ruas dikurangi. Wah, Kurang. benar, dikurang apa? Kurang 5x. Nah, benar. Kurang 5x ya. Kedua ruas dikurang. Ini sekali lagi kalau kalian sudah terbiasa nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Keterangannya ya. Dikurang 5x. Nah, sip. 5x-nya dikurang 5x jadi habis ya. Oke. Berarti yang ditulis di ruas kanan sisa ini aja. Sisa konstanta semua. Di sebelah kirinya gimana, Bu? Tulis lagi 6x-nya. Jangan lupa kita harus kurangkan dengan 5x. Harus adil kita nih. Sampai sini paham? Insya Allah. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Bu. Sekarang alhamdulillah nih. Ini variabelnya x, pangkatnya 1 gitu kan. Yang ini juga x, pangkatnya juga 1. Sama nih, udah sama. Sama-sama x pangkat 1. Berarti kita bisa kurangkan. 6 dikurang 5. 6 kurang 5 berarti berapa? 1x. 1 kan? 1x. 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 Oke, karena koefisiennya 1 boleh kita hilangkan begini. Boleh kita nggak tulis kan kalau 1x. 1x saja ditulisnya. Oke. Berarti x sama dengan kalian hitung yang ini. Tugasnya ngitung lagi nih. 5/2 ditambah 3/4. Coba bantu hitung. Bu Ayu belum hitung nih. Coba bantu hitung berapa? 13/4, Bu. 13/4. Oke, benar sekali. 13/4 ya. Gitu. Kan terasa nggak bahwa materinya itu ternyata sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Masya Allah. Iya, kalau kita ingat-ingat, kita belajar pecahan sebelumnya. Belajar tentang bilangan bulat, oke. Sekarang ternyata dipakai kita belajar aljabar dulu. Oh, ternyata sekarang dipakai di persamaan linear satu variabel. Hari ini kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Kurang lebih sama caranya, hanya bedanya tandanya nih. Tandanya itu bukan lagi sama dengan. Nah, kalau ditanya HP-nya apa, Bu? Himpunan penyelesaian ya. HP itu himpunan penyelesaian. HP-nya kurung kurawal 13/4. Nah, pecahan HP-nya. Jadi yang menyebabkan pernyataan ini jadi benar adalah nilainya 13/4. Buktinya apa? Buktinya kalian ganti X-nya ini dengan 13/4. Maka hasilnya akan sama.
Gitu ya. Perlu dibuktikan juga. 11.30 ya. Oke. Gitu ya. Ini coba kalau penasaran ganti dengan tadi 13/4 ganti. Ini juga ganti dengan 13/4. Coba dihitung. Bener nggak sama nih? Seorang penuntut ilmu itu harus punya rasa penasaran. Biar apa? Biar nggak cepat puas. Ketika dia sudah merasa dirinya paham, terus berhenti belajar, maka disitulah berhentinya ilmu diterima. Gitu. Sip. Gitu ya. Oke, oke. Diikuti. Oke, insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Nah, sip. Nah, gitu ya. Ini semua contoh-contoh pertidaksamaan linear nih. Tadi variabelnya ada 1, pangkatnya juga 1 semua. Buktinya apa? Ini nggak ditulis pangkatnya, berarti pangkat 1 gitu. Kalau pangkat 2 pasti dia ditulis nih. Pasti dia ditulis. Pangkat 3, pangkat 4, berarti bukan linear. Kalau linear itu pangkatnya 1 dan nggak perlu dituliskan pangkatnya nih. 1 semua ya. 1. Variabelnya juga 1. Variabelnya hanya 1. Yang ini hanya X. Yang ini hanya P. Yang ini juga hanya P. Yang ini hanya X. Bu, kalau di sini P, di sini Q. Oh, bukan PTLSV. Gitu ya. Apalagi yang menyebabkan dia pertidaksamaan linear satu variabel. Perhatikan tandanya. Ini kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Tidak ada yang menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan saja atau sama dengan gitu. Nah, berarti kalau sama dengan saja seperti ini, dia namanya persamaan. Kecepatan enggak? Cepetan? Cukup bisa diikuti? Enggak usah, Pak. Oke, baik. Oke. Itu ya. Sip, bismillah. Yang mana di antara di bawah ini yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Yang mana nih? Yang ABC ini. Yang A dia apa nih kalau yang A? Pertidaksamaan linear satu variabel. Sip. Ini PTLSV ya. PTLSV yang ini. Kenapa? Variabelnya ada 1, X saja, nggak ada huruf lain. Pangkatnya juga 1. Lalu di sini dia menggunakan kurang dari tandanya, Bu. Sip, berarti benar PTLS. Yang B. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena variabelnya ada 2. Variabelnya ada 2. Oke, betul sekali. Ini A, ini B. Walaupun masing-masing mereka pangkatnya 1, gitu ya. Linear. Tapi variabelnya ada 2, berarti bukan. Boleh ditulis variabel ada 2 gitu. Yaitu A dan B ya. Oke. Yang C ini apa nih? Bukan variabel. Bukan. Kenapa? Karena berpangkat dan variabelnya 2. Oke. Ini bisa juga kita sebutnya variabelnya ada 2 jenisnya. Yang satu X kuadrat, yang satu X. Nah, ini makin salah nih. Yang satu X, yang satu X kuadrat. Nah, kuadrat itu bukan linear. Itu ya. Sip. Alhamdulillah. Ini di kompetensi 5. Ini. Sisipan lambang. Oh, ini kalau ini biar kita ingat lagi. Kalau yang ini biar kita ingat lagi. 3 itu gimana? Lebih apa dari minus 8? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar ya. 16 itu gimana dari 42? Lebih kecil. Lebih kecil. 0,1 dan 0,5. Lebih kecil. Lebih kecil. Kok kayaknya ragu? Lebih besar lebih. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Gambarkan garis kalau lupa ya. Nih, kayak gini. Terus kalau 0 itu artinya, kalau 0, itu berarti dia itu kan termasuk kepecahan gitu ya. Ini dia positif semua, Bu. Dari 0 sampai 1 berarti di sini tuh negatif, yang ini negatif semua. Gitu. Kalau 0,1 ini kan berarti dibaginya jadi beberapa ruas gitu ya.
0,1 letaknya di sini, 0,1, 0,5 kita hitung misalnya kira-kira di tengah sini 0,5 gitu. Berarti 0,1 itu lebih apa dari 0,5? Lebih kecil. Iya, Kecil. lebih kecil. Sip, Lebih kecil. dua-duanya tandanya juga positif. Kalau lupa, bikin garis bilangan ya. Sekarang -2 sama -4. Lebih besar. Lebih Oke, besar. Lebih besar. Yakin. yakin ya? Yakin. Posisinya -2 itu lebih apa dari -4 Lebih kalau besar. di garis Lebih bilangan? besar. Lebih Lebih ke besar. kanan. Lebih kanan. Lebih ke kanan. Iya, benar. Kalau lupa buat lagi ya. Kalau lupa -2-nya di sini, -4-nya di sini. -2 itu lebih ke kanan, Bu. Berarti dia lebih besar. Gitu. Karena kan lebih ke kanan lebih besar ya. Oke. Lanjut, 3/4 sama 1/2. Lebih Lebih kecil. besar. Lebih kecil. Besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Kalau Lebih lupa, samakan penyebutnya atau buat dia jadi desimal. Oh, Bu Ayu tanya, kalau 3/4 desimalnya berapa? 75%. Berarti 0,75, benar nggak? Iya. Ya kan? Kalau setengah desimalnya berapa? 0,50. Sip, 0,5 atau 50%. Gimana nih? Lebih besar 34. Lebih besar. Oke, sip. Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Gimana nih? Oke, aman, aman. Ini kita nginget-nginget lambang dulu soalnya ya. Jadi itu menyambung menjadi satu. Kita pernah belajar garis bilangan, ini digunakan. Gitu. Wah, 11, 18. Lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Insya Allah, Bu. Ini Bu Ayu bingung kalau di kelas 7 nih. Apa namanya? Bingung memahami respon kalian. Sudah paham atau belumnya? Karena sepertinya entah malu-malu atau bagaimana gitu ya. Kalau sama adik-adik itu ramai banget kelasnya. Jadi gini ya, kalau misalnya mau tanya, silakan bertanya, jangan malu-malu. Kalau di luar kelas, itulah mohon maaf ya karena Bu Ayunya, aduh, bukannya bagaimana, jadi waktunya sangat terbagi sama adik-adiknya juga gitu, adik-adik kalian di tingkat dasar, jadinya agak susah untuk balas on time begitu. Oke, jadi dimanfaatkan kalau di kelas. Baik, nah ini. Tuliskan kalimat berikut dalam bentuk ketidaksamaan. 9 kurang dari 13. 9 kurang dari 13, gitu kan? Aman ya? Ya, Pak. Aman ya? Aman. Aman. Sekarang, 3 terletak di antara -2 dan 5. Nah, gimana nih cara nulisnya? Garis bilangan. Gimana nih? Bisa buat garis bilangan, tapi untuk saat ini kita tidak menggunakan dulu garis bilangan nih untuk yang ini ya. Kalau garis bilangannya boleh untuk potret aja, maksudnya untuk coret-coret. Oh, -2-nya di sini gitu kan. Oh, 5-nya di sini, berarti 3 ini ada 0 di sini kan. Oke. 3-nya ada sekitaran sini, Bu. Lalu kalau dibuat, iya Raisa, mau tanya ya? Mau jawab. Oh iya, silakan. -2 lebih kecil daripada 3, lebih kecil daripada 5. Nah, benar. Sip, betul sekali. Syukran barakallahu fiik. Jadi anak-anak, hati-hati ketika menuliskan seperti ini, terletak seperti ini ya. Kita perlu memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Caranya gini, tadi yang dijawab oleh temannya benar ya. -2 kurang dari 3, Bu, kurang dari 5. -2 ini letaknya di sebelah kiri dari 3. Berarti kurang dari, benar nggak? Atau lebih kecil dari. Sekarang kita bacanya si 3-nya. 3-nya, Bu, 3-nya itu letaknya dia sebelah kiri dari 5. Ya nggak? Oh, berarti dia lebih kecil juga dari 5. Maka ditulisnya seperti ini. Boleh juga cara bacanya yang kedua begini. Perhatikan. Ini nih yang kadang bikin kita keliru ya. 3-nya
itu dia lebih besar dari minus 2. Lalu 3-nya juga kurang dari 5. Jadi kalian boleh jawab, boleh sebutnya itu dari angka yang di tengah-tengah, boleh juga dari angka yang sebelah kiri. Minus 2-nya kurang dari 3, kurang dari 5, Bu. Atau 3-nya lebih dari minus 2, kurang dari 5. Bisa diikuti sampai sini? Insya Allah bisa. Iya, Insya gadis, Allah mau bisa, tanya ya? Bu. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikunna. Gadis, Oh, ya? gadis kurang paham, Bu. Oke. Yang pertidaksamaan linear satu variabel tuh bagaimana? Yang tadi, Maksudnya, Bu? yang mana PTLSI, mana bukan gitu. Iya, Bu. Maksudnya tuh yang mananya? Oke, gini, kalau menjelaskan apakah ini PTLSI atau bukan, sudah paham gadis? Jadi, Sudah, Bu. sudah paham yang ini ya? Oke. Jadi, kita belajarnya tadi murajaah dulu jenis-jenis bilangan, jenis pertidaksamaannya ini, garis bilangannya kita pahamin dulu karena selanjutnya kita akan belajar himpunannya, himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah ini nih, setelah ini ya. Oke, setelah ini. Sip, sebentar. Lalu, kalau yang ini, M-nya lebih dari 4. Berarti cara nulisnya gimana, Bu? Cara nulisnya, wah, bener ya, nggak cukup, Masya Allah. M-nya lebih dari 4, seperti ini. Y-nya tidak kurang dari, oh iya, tadi tandanya kurang dari banyak ya, kurang banyak di atas. Bu Ayu, kalau ini gimana? Y-nya tidak kurang dari 50. Y-nya, kalau kurang dari gimana? Kalau kurang dari gimana tandanya? Masih ingat tidak? Masih, Bu. Kurang dari kan gini ya? Oke. Y-nya kurang dari 50. Wah, ini salah, Bu. Bukan. Kan yang aku pengen Y-nya tidak kurang dari. Ada yang punya ide? Gimana cara nulisnya kalau ini? Kalau tidak kurang dari, boleh sama dengan nggak? Boleh. Boleh ya? Hah? Ulang. Kalau tidak kurang dari, boleh lebih nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh sama nggak? Boleh sama nggak nilainya? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Boleh nggak? Nah, berarti tandanya itu lebih dari sama dengan. Bisa dipahami nggak? Sebelum kita ke himpunan ya. Oh iya, pekan depan itu kalian insya Allah masih ada kelas online. Jadi kita manfaatkan untuk PTLSV lagi nih. Wah, Masya Allah ya, waktunya sangat singkat. Nah, kita lihat dulu. Ini slide-nya dibuatkan oleh Pak Nasir. Slide-nya banyak sekali. Oke, waduh, ini juga nih. Kita lihat dulu deh. Lihat dulu ya. Nah, ini nih, yang ini penyelesaiannya. Jadi kita tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya menyelesaikan. Bu Ayu kesini dulu deh ya. Takutnya nggak cukup. Kita paling enggak kita bahas dulu sedikit-sedikit. Jadi nanti di pekan depan nggak terlalu banyak ininya materinya. Nah, kita coba yang ini aja. Tip. Mau request yang mana? Ini diuji kompetensi 6. Bismillah, kita coba yang, kita dari yang sederhana dulu ya. Kita cari yang sederhana yang bentuknya kayak gimana nih. Ini boleh deh ini nih. Kita pilih yang ini coba ya. Bismillah, mudah-mudahan dengan menjawab yang ini bisa terwakili yang lainnya. Karena waktunya yang sangat singkat. Waduh. Kita coba ini di soalnya kalian. Bu Ayu jelaskannya pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kalau PLSV, pasti tandanya ini bukan lebih dari sama dengan ya. Ini lebih dari sama dengan, bisa diikuti. Takutnya ada yang lupa. Ini lebih dari sama dengan ya. Iya, Bu. Ya, Bu.
Oke, lebih dari sama dengan. Kalau persamaan sebelumnya kita tahunya sama dengan saja, gitu ya. Oke. Ini gimana Bu? Kalau yang kayak gini, jangan khawatir. Insya Allah kita perhatikan satu persatu dulu, pelan-pelan. Oh, ini ada tanda kurung, aku harus selesaikan. Tapi ternyata di dalam tanda kurung ini dia bukanlah operasi yang bisa aku selesaikan, Bu. Yang satunya ada variabel, yang satunya cuma konstanta. Berarti kita lakukan distribusi lagi. Nah, kita hitung sekarang. 3 dikali 2 T. 3 dikali 2 berapa? 6. 6 apa? 6 T ya. 6 T. Lalu apa Bu Ayu? Lalu 3-nya dikali minus. 3 dikali minus. Positif kali negatif. Minus. Negatif. Minus berapa nih? 3 kali 1. 3. Sip. Oke. Tandanya Bu Ayu sengaja nulisnya beda aja. Kayak gini ya. Warnanya merah. 2T plus 9. Nah, sekarang kita sudah melihatnya lebih sederhana. Bu, aku pengennya setiap variabel yang ada variabelnya itu di sebelah kiri, yang hanya konstanta di sebelah kanan. Kita boleh tulisnya bersabar, kita sedikit-sedikit. Bu Ayu, berarti di sebelah kiri harus dihilangkan minus 3-nya ya? Betul. Biar hilang minus 3-nya berarti harus kita apakan? Ditambah 3. Bu Ayu nggak nulis sama nggak nulis keterangan ya, biar terbiasa ya. Oke, sekarang berarti ditambah 3. Berarti 2T plus 9-nya kita harus tambahkan berapa? Tambahkan 3. Sip, tambah 3. Bu Ayu udah mulai nggak nulis keterangan ya sekarang ya? Oke, Ya, Bu. sip. Biar terbiasa. Lalu apa yang kita lakukan? Ingin membuat T-nya di sebelah kiri semua. Berarti ini gimana caranya pindah ke sini. Tapi nggak pindah gitu aja ya. Nggak bisa pindah gitu aja. Oke. Biar hilang 2T-nya di ruas kanan, kita apakan? Kurangi 2. Nah, dikurangkan ya. Dikurang apa? Kurang Kurang sama 2. Dikurang 2T. Ini harus dikurang 2T, Bu. Oke, karena dikurang 2T jadinya dia hilang, dia habis gitu ya. Sisanya berarti di ruas kanannya hanya 9 ditambah 3. Sudah 11,29. Bu Ayu minta waktunya sebentar ya. Kita selesaikan dulu ini satu barangkali ya. Oke. Arti yang sebelah kiri juga sama, Bu. Aku harus adil, aku harus kurangkan juga dengan 2T. Jadinya 6T-nya dikurang 2T. Paham nggak sampai sini? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah. Stepnya, Insya Allah paham. stepnya mirip dengan PLSV kemarin ya. Nggak ada bedanya ya. Cuma bedanya ini tandanya dulu nih. Perhatikan tandanya dulu. Suatu saat tandanya ini akan ada perbedaannya dengan PLSV. Lalu sekarang gimana nih? Sekarang 6T dikurang 2T. Sudah bisa kita lakukan operasi pengurangan. Jadinya berapa? 4T. Oke, benar. Sip, 4T. Sama, lebih dari sama dengan juga. Oke? Oke. 9 ditambah 3. 12. Sip. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Tambah lagi halamannya nggak cukup. Sekarang aku pinginnya hanya T saja, Bu. Berarti harus diapakan ini 4T-nya? Dua ruas dibagi Bagi. Keluar ruas di? bagi 4. Sip, bagi 4. Bu Ayu nggak nulis keterangan lagi ya? Bu Ayu nulisnya gini aja. Per 4, ini per 4. Biar terbiasa ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Ini 4T dibagi 4. Sisanya berapa? T. 1T. Satunya nggak usah ditulis ya. Oke. Sekarang 12 per 4. Berapa tuh 12 per 4? 3. Sip. 3. Alhamdulillah. Kita sudah dapat HP-nya. HP itu himpunan itu kasihnya sama dengan ya. Lalu dikasih kurung kurawal. Ini T. Oke, cara nulisnya kalau apa namanya? Kalau apa itu? Kalau persamaan kan kayak gini. Nah, kalau ini beda dikit. Bedanya gini himpunan penyelesaiannya. Bu Ayu jelaskan dulu.
Cara nulisnya gini, T ini hubungannya sama himpunan. T di mana itu pas kita belajar himpunan ditulisnya garis panjang seperti ini ya. T di mana T-nya itu lebih dari sama dengan 3. Itu himpunannya. Nah, T-nya ini harus gimana? T-nya itu anggota bilangan real. Waduh, bilangan real apa Bu Ayu? Jangan dulu diambil pusing. Ini cukup difahami dulu aja. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya setelah. Tapi Bu Ayu pesennya kalian murajaah lagi ya, biar kita apa? Biar kita lebih nyambung gitu ngobrolnya ya. Oke. Jadi di murajaah dulu. Nah, cara nulisnya gini, kalau lupa Bu Ayu ingatkan saat himpunan belajarnya T di mana T-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, yang ini ditulis lagi di sini gitu kan. Oke, cara nulis himpunannya. Nah, yang mau kita pelajari adalah grafiknya. Grafik itu ibaratnya lintasan seperti garis bilangan. Perhatikan di sini ada angka 3 gitu kan ya. Angka 3 bolehlah kita tulis 3-nya di sini. Kalau lebih dari 3 itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Yakin nggak nih? Ke Yang kanan. jawab cuma dikit. Oke, kanan ya? Sip. Benar, Ke kanan. benar sekali. Berarti arahnya panahnya ke kanan. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kalian ngambil angkanya banyak, boleh ngambil angka 3, boleh 4, boleh 4,5, boleh 9, itu pasti benar. Pertidaksamaannya pasti benar. Tapi kalau ngambilnya di sini 0, 1, terus minus 10, pasti salah. Nah, perhatikan di sini ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, angka 3-nya ikut masuk. Bu Ayu gimana sih? Aku nggak paham. Boleh lah, kita coba ya. Ambil angkanya 3, kita masukkan ke sini. Waduh, sekarang sudah 11.34. Kalian nggak apa-apa, Bu Ayu minta waktunya sebentar lagi? Nggak apa-apa. Oh ya, Nggak apa-apa, Bu. aduh, Afan ya selalu offside nih. Bingung Bu Ayu juga gimana caranya biar kita pas gitu waktunya. Kita buktikan, kita ambil nilai T-nya itu harus lebih dari sama dengan 3. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Kita nulisnya di sini. Ini apa sih maksudnya? Ini kok di lubangnya itu penuh gini tuh apa maksudnya? Oke. Kita buat ini lagi. Tadi soalnya gimana sih soalnya tadi? Soalnya itu tadi gimana? Lupa soalnya. Oh ini soalnya. Kita kopas aja, kopas ya. Enaknya kalau nulis di komputer bisa dikopas. Kalau kalian bersabar ya, nulis tangan. Insya Allah pahalanya lebih banyak. Nih, bisa kopas. Enak sekali, alhamdulillah. Ini mau kita buktikan apakah benar kalau kita pilih T-nya itu lebih dari sama dengan 3, maka akan benar. Bu Ayu mau pilih, ini bukti ya, ini bukti ya. Bukti, kalau penasaran kita buktikan. Mau pilih T-nya angka 3 dulu. Tadi kan himpunan penyelesaiannya harus pilih T-nya lebih dari sama dengan 3. Ini benar nggak nih kalau 3 pilihnya? Kita hitung ya. Kita hitung. 2, ini 3, ini 9. Coba hitung ruas kirinya. 2 dikali, selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. 2 dikali 3. 6. 6 kurang 1, kurang 1. 5. 5, sip. 5. Sip. Ruas kanan 2 kali 3. 6. 6 tambah 9. 15. 15. Sip, 15. Sekarang 3 dikali 5. 15. 15 juga. 15. Ini 15 juga. Terbukti nggak bahwa ini 15 sama dengan 15? Bener ya? Iya. Bener ya? Kalau sama dengan, berarti garis yang ini tuh benar sama dengan dia. Ini benar. Sip, oke. Kalau ini benar berarti. Sekarang buktikan lagi, kalian pilih. Nah, angkanya jangan 3, tapi harus lebih dari 3. Coba buktikan. Mau berapa?
random aja boleh angkanya berapa? 5. Oke, ada temennya minta 5, Bu. Oke, sip. Kita buktikan. Bener nggak nih kalau 5? Wah, sudah 11.37. Mohon maaf ya, sebentar ya. Aduh, baik. Kita buktikan, hitung lagi ruas kiri. Kalau 3 dikali 2-nya ini dikali T-nya itu diganti angka 5 gitu kan. Terus dikurang 1. Nah, terus ini 2, ruas kanannya T-nya angka 5 juga. Ditambah 3. Sip. Salah, tambah 9. Nah, kita hitung. Sebelah kiri coba dihitung. 3 dikali selesaikan dulu dalam kurungnya. 2 kali 5 dikurang 1 berapa? 9. 9. Oke, sip. 9. Yang sebelah kanan ini berapa? 19. 2 tambah 9 ya, 19. Sebelah kanan 19, Bu. Sebelah kiri? 9 kali 3. 27. Kali 7. 27. Ini gimana nih? Lebih dari ya? Iya, lebih dari. Nah, pasti lebih dari. Benar banget. Berarti kalau kita pilihnya itu yang apa namanya? Yang si T-nya itu dari 3 terus ke kanan. 3 mulai dari 3, 3-nya ngikut ya. Makanya dia tuh dikasih lubangnya full kayak gini karena 3-nya juga ngikut. Ikut jadi himpunan penyelesaian yang menyebabkan pernyataannya benar. Oh, kalau aku pilih 3 kayak 3,5 kayak 4, 10, 11, 20 dan seterusnya pasti benar. Kalau pilihnya yang kurang dari salah. Bukti lagi ya, satu lagi, the last terakhir untuk hari ini insya Allah. Udah capek nggak? Udah capek nggak belajar? Nggak ya? Oke, sabar ya. Waduh. Pai juga pengennya sih ini ya, apa namanya on time. Susah nah. Apa ngomongnya kebanyakan nggak ngerti. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa. Oke, aman. Alhamdulillah bisa dikopas. Kita ambil bukti lagi, pilih T-nya berapa nih? Mau pilih T-nya berapa? Yang ini T-nya harus kurang dari 3. 2. Minus 2. Oh, minus 2, boleh minus 2 lah. Oke, ada temennya minta minus 2. Sip. Sebenarnya yang mudah itu pilih 0 ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga sih. Oke, baik. 3, 2 dikali minus 2. Nah, kalau kali 0 kan enak ngitungnya ya. Cepet. Nggak apa-apa. Berarti 2 dikali minus 2 lagi, kita ditambah 9. Coba hitung sekarang ruas kiri sama ruas kanan. Apa benar gitu pernyataan ini tuh apa benar gitu? Oke. Sip. Hitung sebelah kiri, berarti 3 dikali berapa? 2 kali minus 2. Minus 4. Minus 4 minus 4 minus 1. Ngutang 4, ngutang lagi 1. Minus 5. Minus 5. Minus 5. Sekarang yang kanan 2 dikali minus 2. Minus 4. Minus 4. Minus 4. Minus 4 ditambah 9. Ngutangnya 4, 5. uangnya 9. 5. 5. 5. Coba hitung 3 kali minus 5. Minus 15. Minus 15 sama 5. Ini gimana nih? Beda. Lebih mana? Lebih kecil. Tandanya gimana? Lebih kecil. Lebih kecil. Kurang dari. Jadi benar kan pekerjaan kalian itu pembuktiannya benar. Berarti aku harus pilih T-nya itu yang dia, ini kalau ini kan pilih T-nya tadi, pilih T-nya 5. Kalau yang di atas pilih T-nya 3. Nah, ini pilih T-nya 3. Pilih T-nya 3. Berarti aku ngikutin grafik ini, Bu. Benar nih grafiknya, himpunan penyelesaiannya. Kalau aku pilihnya dari 3 ke kanan terus, maka ini benar pilihannya. Kalau milihnya yang ke kiri, salah. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Nah, sebetulnya udah selesai sih materinya ini sampai pekan depan itu kayak gini loh. Cuma bedanya kalau pekan depan soalnya cerita. Gitu.
Wah, alhamdulillah di tempatnya Boy sekarang udah azan. Boy mohon maaf ya, offside-nya sekitar 12 menit. Mudah-mudahan kalian nggak kesel. Kita ucapkan alhamdulillah, lalu doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta